jauh dari Tuhan, aku dan kesombongan merajai hidupku. Kesempatan yang Tuhan beri, semua ku abaikan. Hidupku pun menjadi tak berguna. Kini aku sadari arti hidup ini. Ingin aku kembali melayanimu Tuhan, setia sampai mati. Janjiku pada Tuhan, aku ingin menjadi berkat. Ku serahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Ku tak mau hidup seperti dulu lagi. Ku rindu melayani, ku rindu jadi berkat. Masuklah aku dalam rencana-Mu. Salam, selamat pagi sahabat Rehat. Kita berjumpa lagi pagi ini dalam renungan sehat yang diadakan oleh Gereja GBI Ngadinegara Yogyakarta. Sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang dalam surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh berkumpul kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau jamah hati kami semua Tuhan, agar firman yang Engkau sampaikan ini boleh menjadi rema bagi kami sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini saya mengambil firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 15 yang mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak kali di dalam kehidupan sehari-hari kita kadang-kadang dihadapkan untuk memilih apakah kita mau taat kepada firman Tuhan atau tidak. Banyak kali bila kita memilih lebih untuk mengasihi diri kita, mengasihani diri kita, sehingga kita lupa akan firman Tuhan, di mana tadi Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, apabila kita mengasihi Tuhan, kita harusnya menuruti segala perintah-perintah yang sudah Tuhan tetapkan di dalam Alkitab. Terkadang banyak hal yang membuat kita kecewa, baik itu orang-orang terdekat kita, yaitu pasangan kita, anak kita, sahabat kita, atau orang-orang yang terdekat kita. Kadang-kadang melukai kita lewat perbuatan dan tindakan mereka. Apa yang kita lakukan pada saat kita dilukai, kita memilih untuk membalas mereka melalui perkataan maupun perbuatan kita. Kita merasa bahwa kita harus secepatnya membalas apa yang mereka lakukan kepada kita. Di situ kita lupa akan firman Tuhan yang mengatakan kita harus tunduk dan taat akan firman Tuhan, yaitu mengasihi sesama kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, juga saya mengambil satu ayat lagi, yaitu Imamat 19 ayat 17 sampai 18. Janganlah menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita taat pada perintahnya, seperti yang tertulis di dalam Efesus. Tetapi kebanyakan kita memilih untuk membalas dan marah kepada orang lain. Kemarin saya mendapat tugas untuk mengajar sekolah minggu tunas remaja.
di mana tema dan materi hari itu sangat luar biasa bagus, bahwa kita diciptakan oleh Tuhan untuk taat kepadanya. Tetapi karena keadaan, situasi dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih banyak tidak taat daripada taat. Tidak ada kata lain selain kita seharusnya taat di dalam firman Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari. Karena menurut saya, apabila kita taat kepada firman Tuhan, kita tidak perlu melalui proses yang panjang di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena Tuhan sebenarnya menciptakan kita, rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Sehingga apabila kita tidak taat, kita malah memperlama proses Tuhan di dalam kehidupan kita sehari. Pilihan semua ada di dalam tangan kita. Mau kita tetap taat pada perintah Tuhan atau kita memilih jalan-jalan kita. Karena sesungguhnya di dalam Alkitab Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah kita supaya kita berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk setiap kita. Ibaratnya Bapak Ibu, Tuhan sudah menunjukkan jalan ke kiri, tetapi kita sendiri memilih jalan ke kanan, belok kiri dan kanan, sesuka-suka hati kita, sesuka-suka keadaan kita, sesuka-suka apa yang kita mau. Sehingga seharusnya kita hanya memerlukan waktu yang singkat untuk mencapai kehendak Tuhan, yaitu rancangan-rancangan yang luar biasa dalam hidup kita. Tetapi karena kita tidak taat akan firman Tuhan, akhirnya kita memerlukan lebih banyak waktu untuk menuju kepada jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu marilah setiap hari kita harus berdoa, setiap pagi kita harus berdoa sebelum memulai hari. Mintalah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus agar kita diberi hati yang taat, kita diberi hati yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati adalah orang yang taat. Orang yang taat pasti rendah hati. Oleh karena itu, semuanya pilihan ada di tangan kita. Kita mau taat pada firman Tuhan sehingga kita mempercepat proses Tuhan, atau kita mau tidak taat sehingga kita melalui proses-proses yang sebenarnya tidak perlu kita hadapi. Terima kasih Ibu Bapak Ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini melalui Rehat. Marilah biarlah kita semuanya diberi hati yang taat, setia sampai akhir kita dipanggil pulang oleh Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita menutup pagi ini dengan kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa yang ada dalam surga, taruhlah roh rendah hati di dalam hati kita, roh yang taat dan mau mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Biar kami semua hamba-hamba-Mu Tuhan tetap percaya dan takut akan kehendak-Mu. Biarlah kami semuanya menjadi saksi akan kebenaran firman-Mu dengan ketaatan dan rendah hati seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.